Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Stein Mandailing Natal, Bu, dari Prodi PGMI 5D, mau mewawancarai Ibu tentang pembelajaran PKN di SD ini, SDMI. Yang pertama, Ibu, bagaimana sih, apa sih model pembelajaran yang sedang digunakan, Ibu? Ini untuk mata pelajaran PKN aja atau semua? Untuk Mata pelajaran Ya. PKN. Kalau masalah model pembelajaran itu nggak mungkin sama ya. Setiap pertemuan itu pasti beda-beda mengenai model pembelajaran. Biasanya saya menggunakan model pembelajaran itu, yang pertama itu ada model pembelajaran ceramah. Itu tentu di setiap mata pelajaran juga hampir model pembelajaran ceramah ini digunakan. Yang kedua itu ada namanya model pembelajaran kontekstual. Yang mana di materi PKN pasti ada mengenai kehidupan sehari-hari. Jadi kita sebagai guru itu harus mengaitkan bagaimana mereka kayak contohnya nilai-nilai Pancasila pasti dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka metode atau model pembelajaran kontekstual ini cocok digunakan untuk materi pelajaran PKN. Selain itu ada juga kayak model pembelajaran berbentuk games. Games ini seperti pertemuan pertama saya menggunakan model ini di nilai-nilai Pancasila untuk menerapkan yang mana yang harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat, yang mana yang tidak mencerminkan di dalam kehidupan masyarakat itu dalam bentuk games bola-bola kecil. Kemudian ada juga model pembelajaran interaktif sama kolaboratif. Itu kayak pembentukan kelompok-kelompok kecil. Mereka akan bekerja sama mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Selanjutnya Ibu, bagaimana penerapan model ini dalam kegiatan belajar mengajar? Kalau masalah penerapannya ini disesuaikan dengan kebutuhan materi yang diajarkan saat itu. Misalkan kita menjelaskan tentang atau materi kita pada hari itu tentang nilai Pancasila, nilai yang terkandung dalam Pancasila, atau ada satu materi tentang musyawarah di PKN. Musyawarah ini pasti kita membentuk sebuah kelompok, yang namanya musyawarah pasti membentuk sebuah kelompok. Jadi materi atau model yang cocok untuk materi ini adalah model kontekstual tersebut sama model kolaboratif. Dan Ibu, apa saja kelebihan yang Ibu rasakan dalam model pembelajaran ini, Bu? Dalam model pembelajaran kelebihan, Iya, Bu. membuat suasana kelas itu lebih seru, apalagi kolaboratif. Kolaboratif itu pasti kita membagi kelompok itu minimal 4. Jadi orang ini semakin kayak mana? Orang ini kayak berjuang sendiri bagaimana menonjolkan kelompok-kelompok masing-masing. Jadi semakin seru kelasnya, kelebihannya itu. Kemudian anak-anak lebih tertib dan mendengarkan kita sebagai guru. Baik Bu, selanjutnya apa saja kekurangan atau kendala yang ditemukan dalam menerapkan model pembelajaran ini? Kendalanya mungkin agak sedikit ya. Kalau di sekolah ini biasanya kepala sekolah juga kayak kita menggunakan model pembelajaran yang berbasis audiovisual. Orang ini menyediakan yang namanya infokus. Jadi mungkin kendalanya cukup di kita aja, lebih menguasai materi. Jadi nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan anak-anak yang mungkin di luar dugaan kita. Jadi kita harus lebih siap mengatasi kendala tersebut. Baik, selanjutnya Ibu, bagaimana dukungan sekolah atau lingkungan sekitar terhadap pengembangan model ini? Nah, cukup baik. Dukungan sekolah itu mereka selalu menyediakan, misalnya kita membutuhkan beberapa media atau membutuhkan beberapa alat yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran, mereka selalu mencari bagaimana bisa menyediakan ini. Jadi dukungannya luar biasa. Selanjutnya Ibu, apa saja tantangan terbesar dalam penerapan model ini? Tantangannya agak sama ya sama kendala itu, lebih ke diri kita sebagai guru. Bagaimana mengkondusifkan keadaan kelas itu. Model pembelajaran seperti apa yang dapat membuat siswa lebih senang atau dalam bersama? Itu satu, audiovisual. Ketika orang itu mendengarkan suara speaker, kan biasa audiovisual itu kita kaitkan dengan speaker sama layar. Jadi orang itu akan fokus kepada layar, tidak ada yang akan berbicara sama kawannya. Jadi orang itu fokus kepada apa yang ditampilkan di depan. Selanjutnya Ibu, apakah siswa cenderung satu sama lain dengan baik, Bu? Ya, kalau di kelas khususnya kelas 5A,
mereka hubungannya ini kan. Iya, Bu. Nah, hubungannya ini mereka cukup baik dan tapi kita harus setiap hari ibaratnya kita harus memberikan motivasi sama dukungan kepada mereka apa yang boleh mereka lakukan sama apa yang tidak boleh. Maka insya Allah mereka tetap berada pada jalurnya, berkawan dengan baik, berhubungan dengan baik. Apakah siswa bersikap jujur dalam mempelajari tugas atau menghadapi kesalahan, Bu? Kalau masalah tugas di sekolah saya selalu ngomong sama orang ini kalau tugas yang diberikan itu jangan pernah dibuat kerjasama selain memang tugasnya itu kerjasama. Tapi kalau di rumah saya selalu menanyakan, misalkan ada PR atau tugas yang saya berikan, saya akan tanyakan kembali ini yang ngajari siapa. Jadi mereka tetap ada dukungan dari orang tua. Di sini juga diterapkan mereka harus mengerjakannya itu secara sendiri. Bagaimana mereka merespon jika ada pelanggarannya, Bu? Biasanya kalau yang tidak mengerjakan PR saya buat hukuman beberapa, kayak contoh untuk kebersihan kelas saya suruh orang ini membawa 1 bunga yang ada di dalam potnya, kemudian ada aja itu hukumannya. Kalau orang ini tidak mengerjakan PR pasti ada konsekuensi yang saya berikan. Dan selanjutnya Bu, apakah siswa menjaga kebersihan kelas Bu? Tentu, karena itu diwajibkan di sekolah ini piket ada. Kayak yang di depan kan ada jadwal piket masing-masing, mereka mengerjakan tugas sesuainya kayak menyiram bunga, menyapu kelas, luar kelas gitu. Ada juga piket lapangan di sini. Untuk kelas 5A itu piketnya di hari Rabu. Apakah banyak siswa yang membuang sampah sembarangan? Kalau masalah membuang sampah sembarangan mungkin kalau di luar mungkin tong sampahnya penuh gitu, jadi orang itu lempar aja sembarangan. Tapi kalau masalah buang sampah sembarangan itu mungkin kalau nggak penuh pasti orang itu buang sampah di tempatnya. Apakah siswa sering makan-makan di ruang kelas, Bu? Kalau untuk jam istirahat ya, tapi untuk jam pelajaran tidak. Karena jam istirahat saya selalu anjurkan orang ini untuk membawa bekal dari rumah untuk makan sama-sama di dalam kelas. Tapi kalau jam pelajaran tidak diperbolehkan sama sekali. Terus Bu, bagaimana tingkat kemandirian seorang siswa dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka? Kalau di kelas ini cukup tingkat kemandiriannya ini cukup baik. Mereka mengerjakan tugas itu sesuai yang saya berikan. Kemudian mereka jarang kerjasama. Mereka mengerjakannya dengan pemahaman yang mereka tahu. Selanjutnya Ibu, apakah siswa senang bekerja sama dalam kelompok dan bersedia membantu teman yang membutuhkan? Pembagian kelompok itu salah satu hal yang menyenangkan untuk mereka karena mereka bisa berdiskusi sama kawan mereka, mereka bisa mengutarakan lebih kerjasama mereka lebih tinggi. Jadi mereka cukup suka dengan kegiatan kelompok atau model pembelajaran kelompok. Bersedia itu Ibu mereka membantu teman mereka yang butuh gitu. Kalau di dalam kerjasama kelompok itu saya selalu memberikan tugas, misalkan si A ini tugasnya, si B ini tugasnya. Jika si B tidak bisa menyelesaikan tugasnya, maka si A dan yang lainnya itu membantu. Ya betul. Apa peran Ibu dalam membantu siswa mengembangkan sikap-sikap seperti adil, jujur, bergotong royong, kerjasama gitu? Kalau di sekolah ini saya sebagai guru wali kelas pasti di hari Jumat itu ada namanya kegiatan gotong royong atau Jumat bersih. Jadi guru itu tidak boleh pergi dari kelas itu di 15 menit terakhir sebelum pulang sekolah ada namanya Jumat bersih. Guru itu mendampingi, jadi misalkan guru bisa menyuruh mereka harus kerjasama, seluruh kelas harus bersih. Satu sampah yang dijumpai di dalam kelas maka seluruh kelas tidak boleh pulang. Jadi sebagai guru kita harus memberikan dukungan, motivasi. Selain itu juga kita harus memberikan kayak hukuman. Kalau semisal kelas itu tidak bersih maka ini hukumannya. Maka mereka akan bekerja sama, mereka akan jujur, mereka akan melakukan apa yang disuruh dengan bijaksana. Baik Bu, mungkin cukup sekian dari pertanyaan kami. Terima kasih Bu atas jawaban Ibu. Semoga dapat membantu hasil dari wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.